Wah, kita biru-biru nih. Karena kita memang butuh nuansa yang biru, biar langitnya biru, terus lautnya biru. Kalau yang merah juga bagus. Cuman kalau pepatah orang Jawa bilang, Jombang Mojokerto, Kelambi Abang Ketok Moto. Kalau ini partai biru, partai merah, partai gelap. Selamat datang di Dorce. Silakan dulu kembali tamu-tamu saya terhormat. Senang sekali saya pada pagi hari ini. Astagfirullahaladzim. Dia nyungsep. Kenapa, Bu? Ibu angkat orang didudukin bagaimana sih? Aduh. Apa kabar semua baik, Ibu? Saya kemarin lihat ibu-ibu ngantri nyari minyak. Ya Allah, kayak zaman dulu aja ya. Alhamdulillah saya nggak ngerasain zaman dulu. Artinya sekarang ibu-ibu emang lebih senang ke gas sampai ke minyak tanah, Bu? Minyak tanah? Dulu waktu saya kecil, sekarang udah kagak ada. Tapi kalau bukannya lebih praktis nih pakai beginian nih. Lebih enak minyak tanah, Ibu ya. Karena minyak tanah manfaatnya bisa untuk masak, bisa untuk sakit perut. Ya kan digosok-gosokin, bisa diminum. Dan ada juga manfaatnya, Bu ya. Nah makanya ibu-ibu, karena bumi kita ini sebenarnya kaya nih. Cuman kita kagak tahu berkemana nih minyak nih. Apa dikumpulin dulu udah gitu ntar baru bergimana-gimana dijual ya. Kita minta deh para pemerintah betul-betul memperhatikan apa namanya jiwa, apa namanya itu, ini ibu-ibu kesian ya, apa ibu-ibu yang susah, yang kagak mampu beli gas ya. Kalau gas kan cuma bentaran, Bu ya. Kok enak maksa pakai minyak tanah, Ibu ya? Bapak ya udah. Dan juga alhamdulillah pemilihan pilkada di Jakarta aman, sukses. Siapa yang jadi gubernur kita udah tahu, entah pelantikannya Bu ya, mudah-mudahan sukses, Jakarta aman. Dan juga pilkada di Maluku Utara juga saya doakan mudah-mudahan aman, tidak ada gontok-gontokan, nggak ada berantem-berantem, karena di Maluku Utara itu saya memakai nama Gunung Gamalama. Jadi kan kalau misalnya saya dengar yang gimana gitu kan kesiannya Bu, saya juga terbawa sebagai jiwa saya kan tertinggal di sana. Udah gitu juga selamat pagi untuk Haji Omay Rama, keluarga, apa kabar, I love you. Dan untuk Dodi di Surabaya juga, untuk sahabat-sahabat saya. Dan ini kali saya akan persembahkan sebuah lagu untuk kesana, untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Maluku Utara Ternate. Selamat memilih gubernur, tapi mari kita bersatu, mari moy muni futuro. Ya. Oh gunung Gamalama, pantai kayu merah, di Batu Angus dan Danau Tolire. Semua ada di sana, di pulau Ternate. Janji kasih cintaku denganmu. Oh Ternate, namamu kan ku kenang, kota indah yang penuh kenangan. Oh mata airmu nan jernih, sumber air sentosa, kau berikan damai di hatiku. Baik, kita pengen tahu siapa aja artis pada pagi hari ini yang hadir di Dorce Show. Kita saksikan bersama. Yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, bisa bilang Brondong, bisa dibilang Rengginang, atau yang paling di atas Rengginang apa yang paling enak? Pokoknya dia enak banget deh. Dicocok, opak, apa pokoknya enak banget, mukanya enak, orangnya enak, terus pokoknya semuanya enak. Il Dude Herlino. Nah, ini Dude Herlino. Cakep kan? Terus ada Intan Nuraini. Iya. Dan juga ada Dominic. Tepuk tangan untuk Dominic. Iya. Satu lagi saya juga mau salam untuk Sultan Ternate, Sultan Mudaffar Shah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran untuk beliau. Dan marilah kita buat suasana lebih kondusif lagi di Maluku Utara. Salam saya. Baik, yang pertama kita akan panggilkan Dude Herlino. Berita yang saya terima
pria lajang satu ini, tapi saya nggak tahu dia punya pacar apa belum. Di samping dia sukses dengan sinetronnya, dan katanya salah satu pemain sinetron yang kaya, amin. Amin ya. Gak apa-apa, kaya hati mungkin ya Dude ya. Lagi sibuk apa Dud? Syuting. Dud aja ya. Boleh, syuting. Oke, Dude, kalau lihat persenetronan sekarang ini, menurut kamu agak sedikit boring gak sih? Kamu kan ngejar tayang kemarin sempat, terus udah gitu masuk rumah sakit. Ini bagaimana untuk menjaga stamina kamu nih Dude? Iya, memang waktu masuk rumah sakit itu saya nggak terlalu menjaga pola istirahat, pola makan dan sebagainya. Jadi itu jadi pelajaran buat saya untuk ke depan bisa lebih baik, bisa menjaga kondisi tubuh lebih baik lah. Sebenarnya kamu main berapa sinetron untuk tayangan berapa televisi di Indonesia ini? Artinya satu atau berapa televisi untuk? Sekarang satu aja cukup. Terus bagaimana mengatur waktu kamu sebagai seorang yang katanya super sibuk, kejar tayang dan sebagainya? Aku juga nggak ngerti, kadang-kadang infotainment tuh memberitakan bahwa kamu adalah salah satu anak muda yang kaya dan penghasilan yang besar. Tapi ya itu terserah kamu ya. Alhamdulillah ya kalau rezeki ya. Yaudah, jangan dijawab dulu Dude. Pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, nanti kita akan bincang-bincang lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce Show. Dalam sanubari seorang ibu pasti ada perasaan kira-kira Dude itu udah punya pacar belum ya? Kalau belum punya, mau nggak ya sama anak saya ya? Atau mungkin kalau nggak sama saya, mepet-mepetnya sama saya. Itu siapa sih yang ngomong? Asik juga sih. Apalagi dapat gondok. Baik, Dude, kamu sering orang menyebut kamu bahwa sinetron kamu mendapat predikat sinetron yang fenomenal. Artinya orang memberikan predikat itu bagaimana perasaan kamu? Bersyukur, alhamdulillah. Memang itu di luar bayangan saya Bunda. Jadi saya cuma dikasih kepercayaan untuk bisa megang peran itu. Saya mainkan semampu saya, gitu kan. Kemudian masyarakat memberikan apresiasinya cukup baik ya. Alhamdulillah lah. Anugerah dari Allah. Selama kamu bermain sinetron, pernah orang ngajak atau terpikir untuk beralih profesi di layar lebar? Layar lebar alhamdulillah udah ada. Udah ada. Kalau ada lagi pengen banget insya Allah, karena pengen bisa lebih mencoba berbagai macam hal yang baru-baru. Kalau dilihat sinetron kamu tuh lebih banyak orang yang kasihan, prihatin, terus udah gitu, aduh kok ganteng-ganteng kok begitu. Pernah nggak sih pada satu saat kamu minta peran yang agak sedikit antagonis gitu, atau kamu sedikit takut kalau dikasih peranan begitu akhirnya orang akan benci sama kamu? Enggak, jadi sebagai pemain sih sebenarnya saya harus siap dengan peran apapun, dan insya Allah saya siap, tapi memang untuk gak tega kali orang juga ya. Artinya kan mukanya imut-imut ya. Kalau dikasih peranan begitu kan gak cocok dong. Dia mesti peranannya belai kasih sayang. Baik, sebenarnya awal kamu menjadi terjun ke dunia entertain itu sendiri berawal dari apa Dude? Awalnya nggak sengaja dulu Bundo. Jadi saya punya sahabat, kemudian dia ikut di salah satu teater. Saya gabung di teater itu, cuma pengen tahu aja acting itu kayak apa. Kemudian belajar, tertarik akhirnya. Saya pengen banget bisa main sinetron. Nah, saya awali dari jadi figuran dulu awalnya. Jadi figuran, kemudian casting, alhamdulillah ada jalan sedikit demi sedikit lah sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya kamu juga melalui proses panjang juga pada saat itu. Nah, dengan banyaknya sekarang masuk bintang-bintang muda yang mungkin kamu udah lebih di atas mereka-mereka muda-muda ini yang lebih remaja lagi. Kamu ada merasa untuk menjaga antisipasi, wah ini bahaya juga nih untuk istilah Batawinya, bahaya nih bakal gue nih. Nah, bagaimana kamu untuk menjaga kualitas, kuantitas untuk masyarakat biar tetap nonton sinetron kamu? Ada satu prinsip ya, kalau rezeki